Anda kembali di Prime News. Kehadiran vaksin saat ini diyakini bisa menjadi titik terang dalam perang melawan COVID-19. Vaksin berfungsi untuk melawan virus yang masuk dengan merangsang sistem kekebalan tubuh dengan antigen. Namun sayangnya masih banyak mitos dan juga informasi yang tidak benar mengenai bagaimana cara kerja serta efek dari vaksin di tubuh kita. Dan untuk membahas cara kerja serta keamanan vaksin, sudah bergabung dari luar studio lewat sambungan Zoom bersama dengan Profesor Hasbullah Tabrani, Guru Besar Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia. Selamat malam, Prof. Hasbullah. Selamat malam, Mbak Ila. Selamat malam, pemirsa. Iya, Prof, kita akan berbincang mengenai vaksin. Vaksin ini dikatakan sebagai langkah yang paling baik, yang terbaik untuk menghentikan pandemi dari COVID-19. Bagaimana tanggapan dari Prof sendiri, mengapa harus vaksin? Ya, pertama, vaksin itu merupakan tindakan medis yang bisa tindakan bisa tahan lama sampai 6 bulan. Ya. Jadi kalau orang nggak bisa vaksin, badannya sudah punyai, kalau ibarat negara tentara yang membunuh yang masuk ke dalam waktu tertentu sampai 6 bulan. Nah, karena itu ini menjadi solusi yang sangat bagus ya, karena kita terlindung jangka panjang. Kalau kita terlindungi, maka kita bisa bekerja dengan tenang, tidak terlalu khawatir kita terkena penyakit COVID. Ya, tidak 100%, karena yang 100% kepunyaan Tuhan Allah. Tapi 90% bisa dicegah. Oleh karena itu vaksin ini akan membuat kita terbebas dari penyakit, juga kita bisa bekerja sehingga ekonomi negara juga bergerak, orang juga bisa mendapatkan penghasilan lebih tinggi. Ya. Tetapi mesti diingat bahwa vaksin bukan pengganti dari pemakai masker. Dia adalah bahan peningkatan perbaikan. Jadi walaupun sudah divaksin, masker tetap harus dipakai. Jaga jarak tetap harus dilakukan. Ya, itu. Baik, Prof. Jadi vaksin ini memang untuk melindungi, namun juga bukan satu-satunya cara begitu. 3M itu tetap juga harus kita lakukan. Kemudian masih banyak pasti masyarakat juga yang ingin tahu apakah kemudian vaksin ini aman dan adakah resiko dari penggunaan vaksin ini? Ya, memang tiap benda yang masuk ke dalam tubuh kita itu akan dilawan atau ada reaksi dari kita. Memang ini diberikan untuk menimbulkan reaksi. Reaksinya adalah reaksi membentuk namanya antibodi atau kalau kayak negara tentara-tentara yang bisa melawan. Apakah aman? Oleh karena itu dilakukan dulu uji klinik ya untuk mengetes apakah vaksin aman dan juga tidak menimbulkan reaksi efektif untuk mencegah jadinya virus corona. Dan itu dilakukan berbulan-bulan, bahkan bisa jadi setahun. Karena itulah sampai sekarang belum ada vaksin yang bisa diberikan secara langsung kepada masyarakat karena memang masih dalam tahap uji dicoba. Kalau kayak masakan dicoba dulu enak apa enggak, kurang garam apa enggak kan dicoba-coba dulu ya. Kalau enak sudah mantap barulah disajikan kepada pembeli kalau kita di restoran. Itu juga divaksin. Jadi sudah diuji dulu panjang. Dan pengujiannya itu sangat ketat. Sangat ketat. Tidak bisa seperti orang awam coba-coba diperiksa setiap orang apakah habis vaksin dia demam, apakah kemudian ada reaksi-reaksi lain. Kalau demam biasanya ada sedikit tapi tidak begitu berat. Itu oke. Apakah ada reaksi berat, gatal-gatal, atau bahkan sampai shock. Nah, alhamdulillah sampai saat ini banyak yang kita dengar vaksin sudah kepada bukti-bukti bahwa
vaksin COVID yang sedang dikembangkan sudah masuk namanya fase ketiga, fase dicoba ke manusia dalam jumlah yang banyak. Itu sudah menghasilkan bukti efektif, artinya bisa mencegah kalau virus masuk ke dalam badan kita, bisa mencegah si virus menimbulkan penyakit. Dia tidak mencegah virus masuk ke badan kita. Nah, dan juga aman buat kita, tidak menimbulkan bahaya buat badan kita. Itu kriterianya. Sampai kapan kita bisa buktikan itu, nggak usah kita yang membuktikan. Kita ini punyai pemahaman, tidak punya kemampuan, tidak punya alat untuk deteksi keamanan atau efektif vaksin. Ada ahli-ahlinya. Ya, kalau dalam Islam ditanyakan, kalau kamu nggak tahu, tanya ahlinya. Nah, ahlinya itulah yang akan meneliti. Sebelum diedarkan, harus ada izin dari Badan POM. Badan POM inilah yang nanti akan memeriksa apakah efektivitas vaksin sudah memenuhi syarat, keamanannya sudah memenuhi syarat. Kalau semuanya sudah memenuhi syarat, tidak ada efek samping yang sangat serius atau yang serius, maka Badan POM akan mengizinkan vaksin diberikan kepada penduduk Indonesia. Kalau Badan POM belum mengizinkan, tandanya vaksin yang akan diedarkan di Indonesia, siapapun yang membuatnya, belum bisa kita terima. Ya, di samping Badan POM yang memeriksa efektivitas dan keamanan vaksin, tentu ada masalah lain di Indonesia namanya kehalalan. Nah, itu juga sudah diperiksa karena masyarakat Indonesia ini sangat sensitif dengan kehalalan. Walaupun kadang-kadang saya heran juga kalau ada vaksin sekali halal apa enggak, rokok nggak pernah ada label halalnya bisa terus. Gitu. Ini ada sekali di kota ini. Ya, padahal rokok membahayakan sementara vaksin bermanfaat. Nah, tolong kita masyarakat ikuti saja. Tunggu Badan POM, kalau Badan POM sudah bilang oke, aman, diizinkan, kita ikut. Ya, jangan lagi kemudian timbulkan berbagai isu, meragukanlah, menimbulkan bahayalah, keluarinlah hoax atau video-video yang nggak tahu sumbernya mana, bikin orang takut. Jangan lagi. Karena mencegah terjadinya penyakit COVID ini kepada kita adalah tugas bersama, dan itu adalah yang amal ibadah. Ya, jangan kita biarkan ekonomi kita tambah rusak. Sekarang ini kita udah lihatlah begitu banyak orang kehilangan pekerjaan, 12 juta kehilangan pekerjaan, ekonomi susah. Kenapa? Karena tidak bisa dikontrol. Nah, kalau tidak kita kontrol, kita semua yang akan rusak. Nah, oleh karena itu perlu ada kerjasama yang baik antara pemerintah yang membuat aturan, mengawal, melakukan penegakan hukum, dengan kita masyarakat yang harus patuh pada aturan-aturan itu untuk kepentingan kita semua, bukan untuk kepentingan orang atau ini. Tolong dilihat begitu ya. Baik, Prof. Jadi sejauh ini memang vaksin ini adalah pembentuk antibodi begitu ya, yang sekarang sedang diuji cobakan, dan sejauh ini ternyata efektif, dan kita tinggal menunggu bagaimana kemudian nanti vaksin ini disahkan begitu ataupun dapat sertifikat dari BP POM. Baik, terima kasih atas waktunya Profesor Hasbullah Tabrani. Baik, terima kasih Ila. Dan CNN Indonesia Prime News segera akan kembali. Terima kasih.